Di kala hati resah, 1000 ragu datang memaksaku. Rindu semakin menyerang. Kalaulah aku dapat membaca pikiranmu, dengan sayap pengharapanku ingin terbang jauh. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan ku berikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, 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 selamanya. Cinta. Halo sahabat Kompas TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya di Nina Nostalgia. Nah di edisi kali ini kembali kami mengajak Anda untuk bernostalgia bersama bintang tamu spesial kita. Nah kali ini saya menghadirkan seorang anggota dari grup vokal Elva Singers. Dan juga di era tahun 1990-an beliau ini dikenal sebagai pangeran popnya Indonesia. Langsung saja kita sapa Kang Yana Julio. Halo Kang Yana, apa kabar? Halo. Baik, alhamdulillah. Akhir-akhir ini kenapa senyumnya khas banget ya? Tadi disebut pangeran pop. Iya dong, apalagi di era angkatan saya tuh terkenal banget sebagai pangeran pop Indonesia. Akhir-akhir ini saya melihat Kang Yana itu semakin sibuk ya dengan single terbarunya, single religi ya Kang ya? Bisa single religi ada, single pop ada. Oh single pop ada. Single pop ada, single religi ada. Single religi itu judulnya, aduh lupa deh. Pokoknya single religi satu, single pop satu. Iya, terus ada banyak kegiatan juga ya masih. Ya masih ngamen kiri kanan lah. Oh iya, jadi masih kan harus bermusik ya, masih sibuk padat lah jadwalnya. Kang Yana, ini kan ngomong-ngomong kan di Nina Nostalgia ini kan kami selalu menghadirkan bintang tamu spesial di era tahun 80-90. Nah, kali ini kami akan bernostalgia nih dengan Kang Yana. Kang Yana bisa nggak sih diceritakan awal mulanya Kang Yana terjun di musik? Awalnya pop atau jazz? Awal-awal karirnya. Awalnya pop. Saya tuh senang nyanyi lagu pop. Pop, R&B, ya gitu-gitu deh. Kemudian kenal Elva baru berubah menjadi ada jazz, ada Latin jazz, kemudian pop juga dan lain sebagainya. Kalau saya jujur ya, sahabat Kompas TV, sebelum wawancara Kang Yana ini kan sebetulnya saya juga ngefan banget sama Kang Yana. Nah saya juga baca-baca nih sejarah awal mulanya Kang Yana terjun di belantikan musik Indonesia. Itu dari awalnya bintang radio ya Kang Yana? Ya itu waktu masih remaja. Masih remaja, berarti dari remaja? Ya bintang radio remaja waktu umur 17 tahun. 17 tahun, oke. Di Bogor. Oh di Bogor, kemudian merambah ke terus ikut lomba-lomba lagi di Bogor. Kadang-kadang menang, kadang-kadang menang. Menang terus lah. Enggak, kalah juga sering kok gitu. Tapi artinya sebelum jadi penyanyi profesional saya tuh senang bernyanyi itu melalui lomba-lomba di tingkat kota Madya Bogor terutama. Kalau dari keluarga berarti Kang Yana yang ada untuk seninya musik? Ya, atau saya ada, sendiri. Oh, atau ada mungkin dari keluarga? Yang lain senang musik semua. Oh, senang musik semua. Tapi yang serius gitu ya? Yang ngotot nyanyi ya saya. Okay. Yang lain mungkin juga bisa, cuman nggak ngotot aja. Tapi keren loh. Jadi saya ikut lomba, terus masih amatiran kan.
setelah selesai kuliah, saya pindah ke Bandung untuk kerja sebagai PNS. Oh, oke. Gitu. Kemudian pada saat melamar kerja di PMS terus diterima, nggak jadi karena waktu itu saya harus lomba nyanyi juga di Bandung. Oh, begitu. Nah, di lomba nyanyi itu kelah ketemu Elva dan ketemu Agus Wisman, Kang Agus, ya. dan Elva, dikenalin ke Elva. Kemudian Elva nanya, "Gus, teman kamu bisa nyanyi nggak?" kata. "Bisa lah Bang, dia ikut lomba kemarin," gitu. Oh, dari situ? Iya. Bang Elva Sisyoria? Iya. Oh, saya kan dikenalin sama Kang Agus ke Elva itu deg-degan banget lihat sosok Elva gitu kan, idola saya gitu, musisi nomor 1 Indonesia gitu. Terus dites nyanyi, pas habis dites nyanyi, terus kata abang gitu, oke, gitu. Terus udah gitu diajakin proyek bikin jingle sama Elva. Tapi sama belum abang. Terbentuk grupnya? Belum. Masih Elva Singers yang udah ada. Iya. Jadi gitu-gitu, terus diajak ke Jakarta, ikut yuk ke Jakarta, kita bikin proyek backup vokal penyanyi-penyanyi Indonesia. Yang gitu. sudah ada sebelumnya gitu. Ya, gitu. Ya. Terus rekaman lah backup vokal gitu. Terus habis itu bikin grup adiknya Elva Singers gitu. Namanya Tropical Wave waktu itu. Di situ ada Trie Utami, ada siapa ya? Saya, Kang Agus, Trie Utami, Nita Tilana. Iya, Mbak Nita. Nah, itu masuk di Tropical Wave. Kemudian setelah itu Elva Singers ada perombakan. Nah, saya masuk di situ. Dari situ itu dengan Kang Agus Agus masuk lagi ke Elva Singers. Saya anggota baru. Oke. Waktu itu masih ada Verina, Tonesia Nipar. Itu mulai udah dari situ rekaman, habis rekaman show segala macam sampai sekarang. Jadi awal mulanya itu berarti bukan dari solois dulu ya, Kang Yana? Berarti masuk dulu ke grup Elva Singers. Oke. Setahun kemudian saya dapat kontrak solo. Oke, itu 1989. 89. Itu baru tuh album Cinta ya kalau nggak salah. Cintamu. Setelah itu baru rilis Emosi Jiwa. Belum. Emosi Jiwa dulu. Emosi Jiwa dulu baru. Jadi gini, tahun 87 Elva Singers dikontrak oleh Tim Records, Pak Yan waktu itu untuk bikin album. Albumnya judulnya Lagu Pilihan 87. Jadi tahun 87 kan. 87. Nah, kemudian Elva Singers dikontrak untuk 2 album. Saya dan Lita juga dikontrak untuk album solo. Oh, jadi bersama. Lalu kemudian saya dan Lita di try out dulu untuk duet di Emosi Jiwa. Itu single. Itu hits banget itu, Kang Yana. Itu meledak banget ya. Aku dekat diriku semesta rindu yang tumbuh bersama. Jadi lagu andalan orang-orang remaja di zaman saya saat jatuh cinta sih. Oke. Zaman Cabo 2. Cabo, iya, catatan si Boy, soundtrack ya. Catatan si Boy 2. Kang Yana, kalau di mata seorang Kang Yana itu almarhum Bang Elva Sisyoria itu seperti apa? Kalau ngomongin Elva, ada tisu nggak? Elva itu buat saya seperti ayah kedua. Walaupun kita beda jaraknya, umurnya cuma beda setahun. Beliau lebih tua 1 tahun dari saya, tapi selama kebersamaan saya bersama Elva Singers dan Elva, pendidikan yang Elva kasih ke saya, ke Abang Elva, sehari-harinya kita ketemu kalau latihan, apalagi mau ke luar negeri gitu, kita sering ketemu kan. Dalam latihan itu bukan cuman kita latihan nyanyi dan lain sebagainya. Kalau ngobrol itu beliau itu kayak buku. Kayak buku. Dia kalau ngomong itu nggak pernah ngomong yang cuman bercanda sia-sia gitu, nggak ada. Dia pasti ada ilmu yang masuk. Apakah itu ilmu musik, apakah ilmu kehidupan, apakah ilmu tentang psikologi penyanyi-penyanyi luar, dan itu beliau masuk. Jadi kita juga belajar, selain belajar musik kepada Bang Elva juga belajar kehidupan. Makanya jadi kayak bapak kedua deh. Iya.
gini Kang Yana, kalau sahabat Kompas TV ini mengikuti episode Nina Nostalgia di episode 2. Waktu itu saya wawancara juga dengan Kang Agus Wisman. Nah di situ Kang Agus Wisman juga pernah bercerita sosok seorang Bang Elva itu seperti apa. Tegas tapi tegas yang keluarga banget gitu. Itu abang itu saking sayangnya mungkin sama saya ya. Sebelum bertanding dilatih di depan pianonya. Saya sih senang. Kemudian setelah dia nonton, Agus kamu tadi valsnya ada 4. Itu di penyisihan. Sampai sedetail itu. Pak harus ke tempat abang lagi. Di waktu di Bandung. Dilatih-latih. Nanti waktu di semifinal tinggal 2. Nah, tinggal nanti begitu babak final dilatih lagi sama abang cuma bisa bicara begini aja. Gus, di mata dulu pan mengabangkan. Di mata abang, kamu harus juara 1. Bisa digambarkan waktu itu sempat ada karantina ya waktu sebelum kalau misalnya ada lomba setiap ada kita ngikutin lomba yang penting itu selalu ada bukan karantina kayak istilahnya apa ya gitu kan istilahnya apa ya kita waktu itu bilang kayak perenungan bersama gitu bukan latihan bersama nginep di satu tempat betul di itu selalu puncak dilakukan. biasanya seminggu itu nginep di villa di puncak di mana gitu yang 20 orang atau kita 4 orang, 7 orang anak Elva Singer itu nginep sama-sama di situ. Terus setiap hari latihan dari mulai breakfast, bangun tidur, breakfast, pemanasan, latihan ringan, latihan berat, latihan fisik, olahraga gitu-gitu. Itu sama-sama selama seminggu untuk memperintens materi yang akan kita lomba. Harmonisasinya juga ya. Itulah sebabnya vokal grup Elva Singers tuh ada sampai sekarang dan awet sampai sekarang ya sahabat Kompas TV. Nah ada momen juga tuh Kang Agus Wisman cerita di saat Elva Singers harus berlomba, dan di situ ada kabar duka. Nah itu bagaimana waktu itu Kang Yana memahami posisi seperti itu waktu kabar mau nyanyi Bang Elva ada Bang Elva meninggal gitu. Bang Elva meninggal kita lagi di sini nggak lagi di luar. Jadi tiba-tiba aja kita lagi nggak ada kegiatan apa-apa gitu tiba-tiba dapat kabar. Tahu sih abang udah sakit karena tahun baru terakhir itu tahun baru 2010. Iya tahun baru. 2010. Betul. 2010 tahun baru kita nyanyi di Grand Hyatt Jakarta. Kemudian Januarinya abang meninggal. Tiba-tiba dengar kabar bahwa abang meninggal itu salah satu titik terendah dalam kehidupan saya sih. Salah satu rock bottom saya dalam periode kehidupan saya. Selain kematian orang tua saya ya, kematian Elva itu salah satu rock bottomnya saya dalam menjalani kehidupan. Jadi itu saya sebulan itu belum bisa nerima bahwa abang itu udah pergi gitu. Jadi saya banyak ngelamun gitu. Istri saya yang tahu. Gitu ya. Jadi tapi tetap harus menumbuhkan semangat lagi meneruskan gitu ya apa yang menjadi harapan Bang Elva. Teman-teman saya juga gitu di Elva Singer. Semuanya kacau balau otaknya gitu sampai bingung gitu. Kita sempat berpikir bahwa ini Elva Singers bisa terus nggak ya tanpa Elva? Sempat ada kepikiran seperti itu. Setelah sebulan kita semuanya pada kelimpungan, bingung gitu-gitu, akhirnya kita kumpul karena harus ada show gitu. Kita ngobrol dulu kan. Ternyata kami sadar bahwa warisan Elva itu bukan cuma pada saat Elva hidup, tapi warisan yang lama-lama itu banyak banget materinya. Aransemennya, musiknya, lagunya itu banyak banget. Itu yang masih bisa kita explore terus. Makanya setahun kemudian kan kita bikin album, lagu-lagu, bikin album baru. Kita mencoba untuk merekonstruksi bagaimana seandainya abang masih ada, bagaimana dia mengkondak kita untuk mengaransemen lagu-lagu gitu dan alhamdulillah berhasil. Jadi nuansanya juga masih ada. Masih ada. Gitu. Karena ilmunya ternyata banyak sekali yang kita serap dan kita masih bisa praktekkan untuk materi-materi yang lain. Gitu. Baik, Kang Yana kalau kita kembali lagi bicara soal karir Kang Yana ya.
setelah dari peran sosok dari Bang Elva Syeshoria gitu kan. Kemudian Kang Yana udah nyemplung nih, udah diajak terus nyemplung nih, udah totalitas di situ kan. Itu Kang Yana perjalanannya itu selama sampai dari Elva Singers kemudian menjadi solois, ada momen nggak yang paling berkesan? Banyak lah, banyak hampir semua berkesan. Bisa dibilang too smooth kalau saya bilang sih. Bahkan terlalu halus tapi gitu, nggak bisa dibilang tak sedikit kendalanya gitu. Karena setahun di Elva Singers saya udah dikontrak solo album. Iya, langsung dipercaya ya. Langsung dipercaya untuk solo album dan Elva mengizinkan. Terus saya harus minta izin dulu dong sama Elva. Bang, boleh nggak saya punya jadi album solo gitu. Jadi masih ada unggah-ungguhnya sahabat-sahabat ya, harus minta izin dulu kan di grup. Betul. Untung produsernya sama gitu. Terus saya bilang, Bang, saya diminta Pak Yan untuk bikin album, boleh enggak gitu. Kalau nggak boleh ya saya nggak akan. Hebat loh Kang Yana, hebat. Masih menghargai gitu ya. Wah, harus lah, itu mah biasa lah. Terus dia bilang, oh boleh aja, silahkan katanya gitu. Soalnya kan enggak lah, pokoknya abang membolehkan. Alhamdulillah akhirnya jalan. Dan ternyata album pertama setelah Emosi Jiwa itu bikin album Cintamu dan seterusnya itu berhasil di pasaran. Dan dua-duanya sama ya, Elva Singers juga, solo juga kan, dengan suara khasnya Kang Yana yang ya kita semua tidak bisa menemukan di setiap penyanyi ya, tapi Kang Yana tuh masih sampai sekarang dengan suara vibrasinya yang khas banget ya. Oke, Kang Yana, kalau bicara soal lagu Kang Yana nih, saya ada satu lagu nih yang saya suka, All I Am. Nah, itu gimana itu Kang Yana ceritanya? Ya, itu ceritanya gimana Kang? Itu dari Headwave ya sebelumnya? Ya, itu All I Am itu saya sudah dikontrak oleh Aquarius. Oke. Di album kedua di kontrak di Aquarius. Atau itu album keberapa ya? 1, 2, 3. Kelima lah, album kelima. Kelima kalau nggak salah. Tapi album kedua di Aquarius itu saya minta ke produser, boleh dong nyanyi lagu barat gitu ya. Itu sejarahnya ya, ternyata ada request. Boleh dong nyanyi lagu barat. Saya tuh dulu waktu SMA, waktu kuliah tuh senang banget sama lagu-lagu barat gitu kan gitu. Terus boleh, rights-nya gimana? Gampang lah rights-nya gitu, nggak mahal kok gitu. Jana pilih lagu apa? Ya udah, saya pilih 2 lagu. All I Am sama You. Oh, You. Ada di albumnya juga? Ada di album Selama Cinta kalau nggak saya salah. Kasetnya. Nanti saya coba cek lagi. All I Am yang dulu dinyanyikan oleh Heatwave. Ya, Heatwave. Kalau You itu oleh Basil Valdez. You gave me hope. Minta CD. Coba. Saya cuplik aja Mas Bagus. Oke. Kita coba mengingatkan kembali memori. You gave me hope, the strength, the will to keep on. No one can make me feel this way, and only you can bring out all the best I can do. I believe you turn the tide and make me feel real good inside. Oke, ingat lagu itu. Oke. Push me up, nggak bisa berhenti kalau terus. Dan dengan ciri khas dengan suara Kang Yana sendiri ya, jadi bisa membedakan antara yang apalagi yang All I Am tuh. All I Am tuh dalam banget itu makanya. The best, All I Am the best. All I Am. Who do you think you see when you look at me? Is it somebody strong, somebody you could admire? Oke. Keren. Mas Bagus. Tepuk tangan dong. Oh iya dong.
Mas Bagus nih pianis kita Mas hari ini. Bagus. Oke, Kang Yana. Kalau Kang Yana nih, ini pertanyaan yang selalu saya tanyakan sih Kang Yana, tapi harus saya tanyakan ke bintang tamu kita. Perkembangan musik sekarang Kang Yana, industri musik di zaman now sama eranya Kang Yana itu ada nggak sih perubahan mencolok gitu di mata seorang Kang Yana? Beda. Yang perbedaan yang paling mencolok adalah dulu kita menyanyi itu punya fisik bukti rekaman berupa kaset atau CD. Ya. Sekarang bentuknya kan digital. Jadi kalau dulu ada album, sekarang single. Dulu album, sekarang single. Itu aja perbedaan mencoloknya. Mengenai industrinya saya nggak terlalu ngikutin, tapi yang pasti sekarang makin marak, makin banyak penyanyi baru bagus-bagus. Anak-anak muda. Ada idola nggak Kang Yana? Siapa gitu dari penyanyi cowok gitu? Banyak lah, semua bagus-bagus. Dan yang heran lagi adalah penyanyi muda kita itu seumuran belasan tahun gitu atau 20 tahun gitu nyanyinya udah pada mateng. Itu keren banget penyanyi-penyanyi sekarang. Dulu saya kayaknya nyanyi secara dewasanya agak lama deh. Oh, masa sih? Kayaknya cepet deh. Kalau dulu zamannya Kang Yana itu kan rekaman kan, model rekaman kan, satu kali take, berapa kali take gitu kan. Nah, ini saya mau nanya nih, kalau lagu Selamanya Cinta, Hasrat Cinta, sama Emosi Jiwa, ada ini nggak sih Kang perbedaan untuk waktu take vokalnya? Berapa lama yang paling lama gitu? Gini, kalau saya rekaman, misalnya satu lagu unggulan atau semua saya anggap unggulan ya. Saya rekaman nggak pernah buru-buru. Satu lagu itu satu shift. Satu shift tuh 6 jam. 6 jam, 6 jam. Jadi kita ada jatah 6 jam. Orang kan bisa aja nyanyi rekaman satu shift itu bisa berapa lagu itu bisa. Kan nyanyi sebentar, sampai bener-bener perfect gitu ya. 5 menit. Lagu itu kan paling panjang itu 4 menit ya dan sebagainya. Terus dia nyanyi, lagunya udah punya, udah hafal gitu. Musiknya udah ada rekaman. Itu satu shift itu bisa beberapa lagu. Tapi kalau saya selalu satu shift itu satu lagu aja. Karena saya harus dapat form yang paling nyaman buat saya dari aransemennya. Detail ya? Iya, belum lagi backup vokal saya isi sendiri. Wow, iya. Jadi yang lama itu biasanya saya ngisi backup vokal dengan harmonisasi sendiri, atur sendiri, nyanyi sendiri dari mulai nada rendah sampai nada tinggi, dari mulai nada laki sampai nada perempuan pakai falsetto gitu, backup vokal sendiri. Karena di zamannya Kang Yana itu kan belum ada kayak sekarang kan bisa di inilah ya, di digital, bisa di reka gitu kan. Autotune. Ya autotune. Kalau sekarang, kalau dulu kan Kang Yana harus. Dulu andalannya reverb. Apa Kang Yana istilahnya? Enggak, dulu andalannya kalau nyanyinya belum terlalu presisi. Ada misalnya penyanyi kemampuannya misalnya belum terlalu presisi, itu dibantu dengan reverb. Reverb. Kalau sekarang pakai autotune. Kalau sekarang tuh istilahnya semua orang bisa nyanyi lah. Ya Kang Yana, kalau saya melihat juga tuh Kang Yana banyak banget penghargaannya. Sempat meraih juga sebagai penyanyi pop terbaik di zaman era 1990-an. Nah itu bisa nggak sih Kang, waktu itu kan sempat keluar negeri bersama dengan Elva Singers, kemudian juga kadang mewakili sebagai ini Eropa waktu itu ya, duta kebudayaan. Nah itu bisa ceritakan pengalamannya, sharing lah ke teman-teman sahabat Kompas TV. Untuk nyanyi solo, beda. Untuk nyanyi solo saya pernah lomba internasional itu di Malaysia, dan di Vietnam dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan prestasi gemilang yang saya dapat itu biasanya bersama Elva Singers. Itu banyak sekali sampai istilahnya setiap lomba pasti menang lah kalau Elva Singers, Elva Singers dan grup ya. Ada Elva's Jazz and Pop Singers. Prestasi penyanyi pop terbaik Indonesia di AMI Award tahun 90 sekian, itu albumku Cinta kalau nggak salah, baru dapat terbaik pop solo terbaik bersama Titi DJ waktu itu sebagai penyanyi pop wanitanya. Dengan Elva Singers juga solo juga ya waktu itu ya, penyanyi Elva pop Singers terbaik. enggak, Elva Singers enggak. Untuk AMI pada tahun itu Elva Singers enggak. Jadi saya solo sendiri. Terakhir nih Kang Yana, sebelum kita menutup ya, terakhir harapan Kang Yana untuk musik Indonesia. Harapan saya untuk musik Indonesia adalah industrinya tetap mendukung
tetap mendukung untuk urusan performance untuk penyanyi semua generasi. Semua Jadi, generasi ya? Semua generasi. Lintas generasi. Jadi misalnya media-media seperti TV atau media digital dan lain sebagainya itu fokusnya itu merata ke semua generasi. Karena setiap generasi selalu punya daya tarik sendiri-sendiri. Bukan cuma yang muda-muda aja gitu. Keren. Terima kasih Kang Yana sudah Sama-sama. meluangkan waktu untuk Nina Nostalgia. Saatnya kita question and answer. Lagu pop atau R&B? R&B, Lagu romantis atau lagu sendu? romantis, Solo atau vokal grup? solo. Kalau kita bicara soal makanan nih, pete atau jengkol nih Kang Yana? Pete dong. Oh, suka pete, sahabat Kompas TV. Oke, kita bicara warna, putih atau hitam? Putih. Oke, terima kasih Kang Yana. Oke, bye. Dengarlah manis kasih tersayang, ungkapan rasa hatiku. Kaulah api membara yang membakar cinta padamu seorang. Asal kau tahu betapa hampanya diriku tanpa kau kasih pujaanku, semarak hidup jadi sunyi. Oh, peluklah aku, dekap diriku, semesta rindu yang tumbuh bersama. Hasratku dengan hasratmu terjalin utuh, saling asik mengerti, melangkah pasti menuju bahagia nanti.